hidup ini adalah hak istimewa yang diberikan semesta kepada mereka yang diberi kesempatan untuk hidup. Para sahabatku, malam ini kita akan berdiskusi, kita akan berbicara secara mendalam tentang hidup. Saya menyatakan bahwa hidup ini adalah hak istimewa. Kalau berbicara tentang hak, kita tidak pernah bisa menghindarkan diri dari kewajiban. Karena hak dan kewajiban ini dua kata yang berangkai. Dua kata yang satu kesatuan. Tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi hidup ini adalah hak. Bahkan hak yang sangat istimewa. Jadi siapapun yang diberi hak untuk hidup, maka selanjutnya dia punya kewajiban di dalam menjalankan kehidupan itu sendiri. Beruntunglah orang-orang yang dalam kehidupan ini sudah bisa menemukan berkah hidup. Baik berkah hidup yang ada dalam dirinya maupun berkah hidup yang ada di luar dirinya. Terutama berkah hidup yang ada dalam dirinya. Karena Allah menyatakan segala kebutuhan tentang hidupmu sesungguhnya sudah ada dalam dirimu. Jadi segala kebutuhan tentang hidup itu sudah ada di dalam diri kita. Cuman sayang sekali tidak banyak manusia yang tahu. Itu sebabnya memiliki pengetahuan tentang diri sendiri, mengenali diri sendiri, merupakan kunci untuk bisa melihat berkah yang ada di dalam diri kita sendiri. Siapapun yang sudah bisa menemukan berkah yang berlimpah di dalam dirinya, maupun yang di luar dirinya, maka sesungguhnya dia telah menemukan tujuan hidup. Dan mereka yang sudah menemukan tujuan hidup, dapat menggeser tujuan hidupnya ke dalam arti hidup. Dan siapa orang-orang yang sudah memiliki arti dalam hidup adalah mereka yang sudah menemukan berkah dan kemudian mengembangkan berkah itu secara maksimum dan kemudian dia akan mendapatkan keberlimpahan berkah dari berkah yang dititipkan kepadanya. Dan siapapun yang sudah berkelimpahan berkah dan kemudian membagikan berkah yang didapatkannya kepada banyak orang, maka disitulah yang dikatakan arti hidup. Jadi sebetulnya arti hidup itu dapat diindikasikan dengan seberapa besar kita berarti bagi kehidupan. Seberapa besar kita berarti bagi diri sendiri, seberapa besar kita berarti bagi orang lain. Siapapun yang belum menemukan berkah di dalam kehidupannya, maka dia tidak akan pernah mencapai tujuan hidup. Dan siapapun yang belum mencapai tujuan hidup, berarti dia tidak akan pernah menemukan arti hidup. Jadi beruntung sekali orang-orang yang sampai saat ini sudah menemukan arti hidup. Dan arti hidup bukan mendefinisikan hidup. Tapi arti hidup yang sebenarnya adalah manakala kita memiliki arti di dalam kehidupan ini. Saya sering mengatakan bahwa ada manusia yang ada di semesta ini, dan memang betul-betul ada, tetapi juga ada manusia yang ada, tapi sebetulnya tidak ada. Semesta ini, ya dulu sebelum kita datang ke sini, ya seperti itu. Dan semesta ini, setelah kehadiran kita bertahun-tahun di sini, ya seperti itu. Jadi kalau tidak ada perubahan apapun atas kehadiran kita ke semesta ini, berarti sesungguhnya kita ini termasuk orang yang ada, tetapi sesungguhnya tidak ada. Dan saya mendoakan para sahabat yang hadir dalam acara kajian malam ini, dikelompokkan menjadi orang-orang yang ada dan benar-benar ada. Jangan sampai adanya kita ini malah dikategorikan sebagai sesuatu yang tidak ada. Nah, orang-orang yang ada dan ada berarti orang-orang yang sudah menemukan arti dalam hidup. Dan orang yang menemukan arti dalam hidup adalah mereka yang sudah menemukan berkah dalam hidup
dan sudah berusaha dan berhasil mengembangkan berkah itu di dalam kehidupan. Itulah pentingnya kita mengerti apa itu tujuan hidup dan apa arti hidup. Para sahabat, kalau kita berbicara tentang hak, biasanya berbicara tentang sesuatu yang didapatkan oleh diri kita secara individu. Dan kalau kita berbicara tentang kewajiban, itu adalah sesuatu yang dikerjakan setelah kita mendapatkan hak kita. Oleh karena itu, setelah kita mendapatkan hak hidup, maka kita punya kewajiban untuk menjalankan sesuatu dalam hidup ini sebagai akibat dari penerimaan hak itu. Jadi sebetulnya ya, hak itu akan diiringi dengan tanggung jawab. Jadi hak itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi hak itu adalah untuk dimiliki secara individu, untuk didapatkan secara individu. Sedangkan kewajiban itu adalah tanggung jawab. Jadi hak itu berhubungan dengan diri sendiri, sedangkan kewajiban berhubungan dengan diri sendiri dan terutama dengan orang banyak. Jadi semoga kita setelah mengerti bahwa hidup itu adalah hak, bahkan hak istimewa, lalu kita menyadari bahwa sesungguhnya di balik hak itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan dalam hidup ini. Mari kita kembali ke dasar awal proses penciptaan. Tidak mungkin ya kita ada di semesta ini tanpa rencana Dia. Tidak mungkin kita terlahir ke semesta ini tanpa rencana Dia, Sang Maha merencanakan. Makanya Allah menyatakan dirinya dalam Al-Quran adalah Al-Musyawir, arsitek agung. Ya. Oleh karena itu maka tidak ada satu kelahiran pun yang datang ke semesta ini secara kebetulan. Semua kelahiran direncanakan secara cermat. Semua kelahiran direncanakan secara cermat untuk tujuan Dia yang merencanakan, bukan untuk tujuan yang direncanakan. Jadi oleh karena itu, percayalah bahwa setiap kita yang ada sekarang di semesta ini, yang masih diberikan hak hidup, berarti sebetulnya hak itu diberikan oleh Sang Pemilik semesta itu, karena Sang Pemilik semesta akan menggunakan kita. Oleh karena itu maka di balik hak pasti ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Barangkali itu yang akan menjadi topik diskusi kita malam ini berkenaan dengan hak hidup, hak istimewa. Oleh karena itu, maka ada 4 hal yang akan kita bicarakan berkenaan dengan hak istimewa dalam hidup. Jadi yang pertama adalah bernafas. Kita akan berbicara tentang rahasia nafas secara mendalam. Yang kedua adalah berpikir. Kita juga akan berbicara tentang rahasia berpikir secara mendalam. Yang ketiga adalah menikmati. Karena hidup ini memang untuk dinikmati. Hidup ini untuk bahagia. Jadi mereka yang belum bisa menikmati hidup karena mereka belum menemukan berkah dalam hidup. Belum menemukan tujuan hidup. Bagaimana mungkin dia bisa menggeser tujuan hidup menjadi arti hidup sepanjang dia belum bisa menemukan berkah dalam hidup. Dan yang keempat adalah mencintai. Jadi setelah seseorang itu diberikan hak untuk bernafas, setelah seseorang itu diberikan hak untuk berpikir, setelah seseorang itu diberikan hak untuk menikmati, maka puncaknya dia berkewajiban untuk mencintai. Inilah sebutnya topik besar yang akan kita bicarakan malam ini. Jadi oleh karena itu, mohon izin, saya akan membuka slide yang akan kita kaji malam ini, supaya tahap-tahapan berpikirnya terpadu, ya, dapat dipandu dengan baik. Oleh karena itu mohon bersabar, kalau mau mencatat silakan mencatat, ya, sebagai pembukaan dari saya, karena selanjutnya nanti kita akan berdialog secara mendalam. Baik ya, saya akan membuka dulu slide saya. Mohon izin. Yang pertama, saya akan membuka slide yang ini, ya. Jadi berkenaan dengan judul yang kita bicarakan malam ini. Semoga sudah nampak di layar monitor para sahabat semuanya, ya. Jadi hidup adalah hak istimewa, ya. Dan saya sudah jelaskan bahwa hak itu berhubungan dengan yang kita dapatkan, sedangkan kewajiban itu berhubungan dengan apa yang harus kita kerjakan. Contoh yang sederhana, ya, supaya tidak
rancu. Kita ya mendapatkan rezeki. Itu hak, ya. Dan setelah kita mendapatkan rezeki, maka kita berkewajiban untuk menggunakan rezeki itu ya untuk kepentingan diri sendiri dan orang banyak. Bahkan jika perlu ya untuk kepentingan orang banyak, lebih banyak lagi. Maka saya sangat mengagumi ya leluhur kita yang membuat kalimat terima kasih. Kata terima kasih ini mengandung pengertian yang sangat dalam. Ada dua kata yang penting untuk kita cermati. Yang pertama adalah terima, yang kedua adalah kasih. Bahkan ada juga yang mengatakan kasih terima. Yaitu kan sebetulnya soal cara kita memahami. Yang jelas dari kata terima kasih, maka jangan lupa ya, apa yang kita terima ini adalah kasih dari semesta sebetulnya. Oleh karena itu apapun yang kita terima itu adalah hak. Tetapi kasih itu adalah kewajiban. Jadi setelah kita menerima hak kita, maka tugas kita adalah menunaikan kewajiban kita. Mendapatkan ilmu itu adalah hak. Dan setelah kita mendapatkan ilmu, kewajiban kita adalah memanfaatkan ilmu itu. Bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, maka ilmu itu seperti harta yang ada di gudang. Kalau kita punya harta yang di gudang, tapi kita tidak tahu kunci untuk membuka pintu, maka harta yang ada di gudang itu akan membusuk. Tidak ada artinya sama sekali. Karena harta yang ada di gudang itu baru memiliki arti kalau kita memiliki kunci untuk membuka pintu sehingga harta itu bisa dimanfaatkan. Demikian juga dengan ilmu. Ilmu itu sebetulnya adalah hak. Ya, hak ya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan ilmu. Oleh karena itu maka ya kita sering mengenal istilah hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang bersifat asasi yang harus diterima oleh manusia. Seluruh manusia. Bahkan seluruh makhluk hidup. Jadi kalau kita berkenaan dengan manusia, makanya kita berbicara tentang HAM. Hak asasi manusia. Jadi hal-hal yang bersifat asasi ya yang layak untuk diterima oleh setiap manusia. Tetapi jangan lupa setiap manusia yang sudah mendapatkan haknya, maka dia memiliki tanggung jawab untuk menunaikan kewajibannya. Jadi sekali lagi, hak itu adalah berhubungan dengan individu, apa yang didapatkan, sedang kewajiban lebih banyak berhubungan dengan apa yang harus dia kerjakan setelah mendapatkan hak untuk kepentingan orang banyak. Maka saya menggarisbawahi ada tujuan hidup, ada arti hidup. Jadi ketika seseorang sudah mendapatkan haknya, maka selanjutnya dia harus menunaikan kewajibannya. Nah itulah ya kalimat kata terima kasih itu sangat luar biasa. Setelah kita menerima, maka selanjutnya kita harus memberi. Makanya saya urut menjadi bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Ini topik besar kita malam ini. Oleh karena itu saya akan memulai dari kata yang pertama, yaitu bernafas. Karena nafas ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nafas ini adalah kekayaan yang luar biasa. Pada saat pandemi dulu, masih ingat para sahabat betapa banyak orang yang takut kehilangan nafas. Lalu membeli ya ventilator, membeli alat ya untuk ya bisa menyelamatkan nafasnya. Tetapi kenyataannya bahwa sebetulnya ya nafas itu bukan oksigen. Nafas itu adalah daya hidup. Karena buktinya walaupun seseorang itu punya ventilator, tetap saja ya ketika sang hidup sudah tidak dipinjamkan lagi kepadanya, tetap saja dia meninggal walaupun sudah membeli ventilator. Jadi kalau ventilator itu adalah bisa memperpanjang nafas, tentu saja sangat enak ya. Orang yang ingin panjang umurnya beli saja ventilator dan dengan menggunakan ventilator seakan-akan dia akan bernafas selamanya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya, ventilator itu hanya memberikan suplai oksigen ya supaya saturasi oksigen dalam darahnya meningkat. Tetapi ketika sang semesta sudah tidak meminjamkan lagi daya hidup kepada seseorang, maka tetap saja dia tidak memiliki daya. Dan ketika daya tidak ada lagi di tubuh kita, maka tubuh ini hanya seonggok daging yang tidak ada artinya apa-apa. Bahkan dikatakan hanya sebagai seonggok bangkai yang tidak berarti. Baik para sahabat, oleh karena itu maka saya akan memulai ya dengan berbicara tentang rahasia nafas. Ya, mari kita sadari bahwa sesungguhnya
Manusia ya saat melakukan kebaikan, saat melakukan keburukan, pasti kan dalam keadaan bernafas. Jadi ya ketika manusia diberikan hak hidup yang berupa nafas, maka manusia bisa melakukan kebaikan, sekaligus juga bisa melakukan keburukan. Karena daya yang diberikan oleh sang hidup kepada dirinya tergantung kepada dirinya sendiri. Apakah digunakan untuk melakukan kebaikan atau melakukan keburukan. Tentu saja setiap orang mengambil satu pilihan. Ketika dia melakukan kebaikan, maka sebab yang ditimbulkan itu akan menimbulkan akibat. Ketika dia menimbulkan sebab kebaikan, maka dia pun akan menuai ya akibat dari kebaikannya. Ketika dia menimbulkan sebab keburukan, tentu saja dia pun akan menuai dari ya sebab keburukannya, yaitu akibat yang akan dia terima, yaitu keburukan itu sendiri. Para sahabat, ya, tidak pernah ada orang yang melakukan kebaikan tanpa bernafas. Tidak pernah ada orang yang melakukan keburukan juga tanpa bernafas. Setiap orang melakukan kebaikan atau keburukan pasti ya dengan bernafas. Jadi oleh karena itu maka semua perilaku kebaikan dan keburukan dilakukan oleh manusia yang bernafas. Dan hati-hati ya karena semua itu harus dipertanggungjawabkan oleh manusia itu sendiri. Para sahabat, ya, tidak ada manusia yang mampu menarik nafas dan menahannya untuk selama-lamanya. Yang terjadi adalah nafas itu masuk melinggih di dalam diri kita, dan setelah itu nafas keluar kembali ke ruang kehidupan. Nah, kalau ditanya, sejak kapan kita bernafas? Bukankah saat kita lahir ke alam semesta ini, tepat ketika ketuban sudah pecah, dan kemudian ketuban yang mendahului kita, karena itu adalah kakak kita. Setelah ketuban pecah kemudian keluar, membuka jalan dari rahim ya yang akan dijalani oleh kita, maka kita keluar dan terakhir kita diikuti oleh adik kita yang bernama Ari-Ari. Nah, ketika kelahiran kita, maka ada 4 unsur yang menyertai kita. Yang pertama ketuban kakak kita, yang kedua adalah Ari-Ari adik kita, yang ketiga darah merah, yang keempat darah putih, itu yang disebut dengan papat. Dan diri kita adalah pancernya. Maka itulah yang disebut dengan papat kalima pancer. Itu adalah pengetahuan universal. Tidak bergantung pada keyakinan apa. Jadi para sahabatku, ya, ketika kita ya datang ke semesta ini, pada saat ketuban itu pecah, saat itulah sesungguhnya kita terhubung dengan semesta ini. Nah, ketika terhubung dengan semesta ini, saat itulah kita mulai bernafas. Jadi sebenarnya nafas itu apa sesungguhnya? Nafas itu adalah penghubung ya antara ini ya antara alam makrokosmos dengan alam mikrokosmos yang ada dalam diri kita. Jadi nafas itu adalah penghubung antara energi kosmik yang menyebar di ruang tanpa batas ini ya dengan inner kosmik yang ada di dalam diri kita. Kenapa saya menyebut inner kosmik? Karena sesungguhnya ya apa yang ada dalam diri kita yang disebut dengan ruh itu adalah bagian dari energi kosmik yang menyebar di semesta raya tanpa batas ini. Makanya bagian dari energi kosmik yang menyebar di semesta yang tanpa batas ini sering disebut dengan inner kosmik. Itu yang kemudian disebut dengan ruh. Jadi sebetulnya adalah ruh itu adalah bagian dari dirinya semesta yang dipinjamkan ke dalam diri kita. Hati-hati ya, setiap pinjaman pada gilirannya akan dikembalikan kepada yang meminjamkannya. Jadi oleh karena itu maka ya jangan kita menganggap bahwa kehidupan itu ya akan terus-menerus. Karena semua yang dipinjamkan pada gilirannya akan ditarik kembali oleh yang meminjamkannya. Nah, jadi oleh karena itu maka saat nafas masuk ke dalam diri, kemudian memasuki ruang penting yang bernama tubuh manusia itu, maka nafas akan menjadi saksi nyata yang tidak akan pernah bisa berbohong tentang segala hal yang terjadi di dalam diri. Jadi kalau kita lihat mekanisme napas, ya, napas itu masuk dari ruang kehidupan ini ke dalam diri kita, memasuki ruang penting dalam diri kita yang bernama tubuh, maka tubuh ini sering disebut juga sebagai rumah Tuhan. Tubuh ini sering disebut sebagai kitab suci tertua yang ditulis Tuhan dengan tangannya sendiri. Makanya ketika napas masuk ke dalam tubuh kita, napas itu akan menjadi saksi ya apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Karena setelah napas itu masuk ke dalam tubuh kita, tidak lama lagi napas itu keluar dari tubuh kita. Seperti itu yang terjadi. Masuk, melinggih, keluar. Masuk, melinggih, keluar.
Dan saat dia itu melinggih, saat itulah sesungguhnya napas itu ya menjadi saksi tentang apa yang terjadi di ruang penting dalam tubuh kita ini. Dan saat napas terlontar keluar akan membawa semua rekaman kejadian. Jadi saat napas itu masuk ke dalam tubuh kita, dia akan merekam semua kejadian di dalam diri kita. Dan saat napas itu keluar, semua rekaman yang sudah ditangkap oleh napas itu, maka akan dibawa ke ruang kehidupan. Nah, oleh karena itu, maka itu akan menjadi data diri. Itu yang disebut dengan data diri. Itu yang disebut dengan suratan takdir. Ya. Dan data diri atau suratan takdir inilah sebetulnya yang akan dikembalikan kepada kita. Nah, kapan dikembalikannya? Tentu saja ada saatnya untuk dikembalikan. Karena semua data diri yang kita ciptakan itu harus dipertanggungjawabkan oleh penciptanya itu sendiri. Jadi rekaman kejadian atau data di dalam diri ini termasuk segala hal yang terjadi di ruang cipta kita itu akan tersimpan di sini menjadi sebuah memori agung yang tersimpan di ruang kehidupan. Dan pada gilirannya semua itu akan dikembalikan kepada kita untuk dipertanggungjawabkan. Jadi sejak manusia dilahirkan melalui gula garba seorang ibu, sejak saat itulah manusia terhidupi oleh nafas. Jadi manusia terhidupi oleh nafas pada saat dia dilahirkan. Pada saat dia keluar dari gua garba seorang ibu, tepat pada saat seluruh lubang yang ada di kepala ini sudah tidak terbungkus lagi oleh ketuban. Dan pada saat itulah nafas sebagai daya hidup itu masuk dan itu menjadi jantung kehidupan semesta. Dan jantung kehidupan semesta itu sekarang masih kita rasakan, masih dipinjamkan. Itu yang disebut dengan hak istimewa. Jadi sebetulnya hidup ini adalah hak istimewa. Dan mereka yang tahu bahwa hidup adalah hak istimewa, mereka akan sadar di balik hak itu ada kewajiban yang harus ditunaikan dalam hidup. Apa sesungguhnya kewajiban manusia dalam hidup? Kewajiban manusia dalam hidup adalah hidup sesuai dengan rencana yang menciptakannya. Hidup sesuai dengan rencana yang mengutus kehidupan kepada kita. Oleh karena itu maka kita harus mengerti sesungguhnya apa sih visi dan misi Sang Pencipta kehidupan terhadap diri kita. Ketika kita menjalankan kehidupan sesuai dengan rencana awal Sang Pencipta kehidupan, itulah yang disebut dengan kesuksesan. Jadi sukses adalah saat di mana hidup kita sudah seperti yang direncanakan oleh Sang Pemberi kehidupan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengerti rencana Sang Pemberi kehidupan kepada kita? Yang jelas tidak mungkin Sang Pembuat kehidupan menciptakan kehidupan untuk kepentingan yang diciptakan. Semua pencipta pasti menciptakan sesuatu untuk kesenangan penciptanya. Para sahabat kalau kita lanjutkan setiap tarikan napas akan menjadi daya atau kekuatan yang mengakibatkan perilaku baik atau perilaku buruk. Jadi sebetulnya seseorang melakukan perilaku baik atau perilaku buruk itu pasti harus ada daya di dalam kehidupannya. Dan daya itu adalah nafas. Nah, itulah rahasia nafas Selanjutnya dengan memahami mekanisme bernafas seperti yang saya katakan tadi. Jadi nafas itu dari ruang kehidupan masuk, kemudian melinggih beberapa saat di ruang penting di tubuh kita, dan setelah itu merekam semua data di dalam tubuh kita, terutama data yang ada di ruang cipta, dan semua itu dibawa ke sini, dibawa ke ruang kosong ini. Dan setelah dibawa ke ruang kosong itu akan menjadi data diri yang harus bertanggungjawabkan oleh masing-masing diri yang sudah terekam di dalam data diri itu. Para sahabat dengan memahami mekanisme bernapas seperti di atas, karena banyaknya perilaku buruk yang telah diperbuat oleh manusia dengan napasnya, maka ruang kehidupan di bumi ini bisa jadi telah disesaki oleh sampah data keburukan. Nah, oleh karena itu maka kita sering berbicara tentang konsep energi Misalkan begini orang itu sudah peka, bisa merasakan, loh, kok di sini energinya nggak enak? Kok di sini energinya enak? Kenapa orang berbicara seperti itu? Kalau berbicara konsep energi, itu pasti berbicara getaran. Kalau berbicara konsep energi, pasti berbicara gelombang. Kalau berbicara konsep energi, pasti berbicara vibrasi. Karena semua itu ada frekuensinya. Oleh karena itu maka setiap orang di dalam dirinya itu kan sebetulnya ada yang namanya tubuh. Tubuh itu materi. Materi itu isinya adalah atom.
Dan atom itu kan di dalamnya juga adalah energi. Karena di dalamnya ada pusaran-pusaran energi. Makanya atom itu 99,99% adalah ruang kosong. Oleh karena itu maka ya tubuh kita bisa berinteraksi dengan energi yang tersebar di semesta itu. Nah, bagaimana cara berinteraksi? Tentu saja dengan merasakan proses resonansi dari kesamaan frekuensi. Nah, itu sebabnya kita sering mengalami kok di tempat ini rasanya enak, di tempat ini rasanya nggak enak. Nah, itu sebetulnya berhubungan dengan frekuensi, berhubungan dengan energi. Para sahabatku, ya. Jadi sesungguhnya ya bernafas itu itu adalah daya yang ada di dalam diri, dan dengan nafas itu maka ya kita bisa melakukan dua perilaku, baik perilaku buruk maupun perilaku baik. Dan baik perilaku buruk maupun perilaku baik itu sebetulnya direkam oleh nafas dan dibawa ke ruang kehidupan ini. Jadi saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa ya kenapa di ruang kehidupan ini misalnya banyak sekali sampah data keburukan, itu sebetulnya sampah data keburukan itu ya dicipta di ruang cipta oleh manusia dan direkam oleh napasnya dan dibawa ke ruang kehidupan ini. Nah, itu harus kita mengerti ya mekanisme bernafas. Nah, bagi mereka yang telah mengalami kematian, mereka harus bertanggung jawab terhadap semua data diri yang telah dibuatnya semasa hidup dan semasa dia bernafas. Jadi semasa hidup, semasa bernafas, semua data diri itu tidak akan pernah hilang. Ya, oleh karena itu maka setelah dia mengalami kematian, maka dia pun harus mempertanggungjawabkan ya data diri yang tersimpan di sini. Bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Ya, itulah yang menyebabkan manusia harus kembali ke dunia ini untuk menyelesaikan karma masing-masing. Jadi untuk menyelesaikan itu data diri itu, manusia kembali lagi ke sini ya untuk menyelesaikan karma masing-masing. Nah, saya mohon maaf menyebut istilah karma itu yang disebut dengan data diri tadi sebetulnya yang direkam oleh nafas, ya baik itu yang baik maupun yang buruk yang sudah tersimpan di ruang kehidupan. Nah, itulah sebetulnya rahasia nafas. Kalau kita mengerti ya rahasia bernafas seperti ini, maka kita akan waspada dalam kehidupan. Selama kita terus-menerus menyebarkan data karma, ya tadi data diri yang terekam di ruang pribadi kita pada saat nafas masuk dari ruang kehidupan yang dibawa ke ruang kehidupan ini kembali. Ya, selama kita terus menyebarkan data karma keburukan di ruang kehidupan, maka kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan mutlak untuk memanunggal dalam ketunggalannya bersama Sang Maha Suci. Nah, inilah sebetulnya ya banyak sekali yang membahas tauhid tetapi mekanismenya tidak mengerti. Padahal sebetulnya adalah yang disebut dengan tauhid itu bukan ilmu mengesahkan Tuhan, tetapi tauhid itu adalah ilmu mengesah bersama Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan Maha Suci, maka tidak mungkin yang kotor bisa memanunggal dengan yang Sang Maha Suci. Karena ya, yang Sang Maha Suci hanya akan menerima yang suci-suci saja. Maka di dalam Al-Quran ada kata-kata la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Karena ketika tidak mencapai kesucian, kita akan sulit sekali memanunggal ya dalam ketunggalannya dengan bersama dengan Sang Maha Suci. Oleh karena itu maka siapapun ya yang di dalam dirinya masih banyak ya sampah-sampah keburukan yang kemudian direkam oleh napasnya dan dibawa di ruang kehidupan, itu akan menjadi hambatan untuk mencapai kesempurnaan mutlak untuk memanunggal dalam ketunggalannya bersama Sang Maha Suci. Jadi harus dipahami bahwa kesempurnaan itu pun bukanlah tujuan sebetulnya ya, melainkan dampak dari segala kebergunaan diri di ruang kehidupan terhadap alam semesta. Jadi tujuan yang paling utama sebetulnya bukan mencapai kesempurnaan, tapi tujuan yang paling utama adalah ya kebergunaan diri. Jadi oleh karena itu maka saya mengatakan tadi, siapapun yang sudah menemukan berkah dalam kehidupannya, maka dia ya akan bisa mengembangkan berkah itu. Dan ketika dia sudah menemukan berkah dalam hidup, berarti dia sudah mencapai tujuan hidup. Dan ketika dia mengembangkan berkah hidup, maka selanjutnya dia akan mencapai yang namanya arti hidup. Nah, arti hidup itu dilihat dari kebergunaan diri. Kebergunaan diri di ruang kehidupan ini. Oleh karena itu, maka istilah leluhur kita adalah memayu hayuning bawono. Mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Jadi Allah sudah menciptakan bumi ini begitu cantiknya. Gunung-gunung, lautan, danau, semua begitu cantik. Lewat proses alam yang sedemikian panjang.
ya miliaran ya tahun ya terbentuknya bumi ini. Nah, oleh karena itu maka tugasnya manusia di bumi ini ya sebagai utusan Tuhan untuk mempercantik bumi yang sudah cantik ini. Jadi oleh karena itu maka orang-orang yang sudah mencapai kesadaran dan bisa menemukan berkah hidup, maka tidak mungkin dia melakukan kerusakan dalam hidup. Maka dia ingin menjadikan dirinya menjadi ya alat Tuhan untuk mempercantik semesta ini. Makanya sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi oleh karena itu maka pencapaian kesuksesan manusia dapat diukur dari apa? Dari kebergunaan diri di dalam kehidupannya. Kebergunaan diri dalam kehidupannya itu yang disebut dengan arti hidup. Jadi pertanyaannya sederhana bagi kita, ya, apa sih gunanya kita dalam hidup ini? Jadi banyak sekali orang yang dalam kehidupan ini hanya ya berfokus kepada apa? Kesenangan diri pribadi. Terus menerus ya menciptakan dan memupuk keserakahan diri. Dan keserakahan setiap orang biasanya terhadap segala sesuatu yang dia ingin. Dan dia juga memupuk kebencian pada yang dia tidak ingin. Lalu dia terjebak oleh yang bernama dualitas dalam kehidupannya. Terjebak pada yang dia ingin dan kemudian ya dia benci kepada yang tidak dia ingin. Seperti kebanyakan manusia. Nah, oleh karena itu ya menjadi pilihan bijaksana jika selama kita bernapas terus menjadi pelayan dalam kehidupan ini. Jadi sebetulnya kita semua ini adalah pelayan-pelayan kehidupan. Sama seperti saya sekarang, ya sedang berbicara di sini, saya bukan sebagai narasumber sebetulnya, tapi saya sedang memerankan diri sebagai pelayan di dalam kehidupan ini. Para sahabat, ya kalau kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, maka Tuhan pasti akan melayani kita. Makanya di dalam banyak ayat dikatakan, ya siapa yang melayaniku, maka aku layani. Dan siapa yang melupakanku, akan aku jadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Nah itulah para sahabat ya sekelumit tentang rahasia napas. Jadi sebetulnya napas ini adalah hal yang sangat penting dalam diri kita. Karena dengan napas kita bisa melihat, dengan napas kita bisa mendengar, dengan napas kita bisa merasa, dengan napas kita bisa berdaya. Jadi sesungguhnya napas itu adalah berkah pertama yang diberikan semesta. Maka siapapun yang sudah menemukan berkah ya di dalam dirinya dan kemudian mengembangkan berkah itu, maka dia akan mencapai keberlimpahan berkah. Nah, kebetulan akhir-akhir ini saya juga banyak berkecimpung ya untuk menjadi pelayan bagi para sahabat yang mengalami begitu banyak masalah dalam kehidupannya, terutama ya masalah dengan penyakit. Nah, ternyata sekarang ditemukan begitu banyak ya penemuan ya dengan olah napas ternyata bisa mengalami regenerasi sel. Dengan olah napas ternyata sel itu bisa diregenerasi. Nah, ada sahabat kita ya di kesehatan holistik ya yang rajin mempraktekkan olah nafas ya ternyata dia betul-betul menyaksikan di dalam dirinya terjadi proses regenerasi sel. Di mana apa? Usia biologisnya itu ya sangat berbeda dengan usia selnya. Jadi usia selnya jauh lebih muda dibandingkan usia biologisnya. Nah itu kan bisa seperti itu. Di samping itu tentu saja menerapkan pola hidup sehat, ya, makanan sehat, ya, diet yang seimbang. Makanya sekarang banyak sekali yang menyarankan agar kita mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung probiotik, ya, probiotik, ya, seperti kefir, ya, itu makanan kesehatan yang bisa meregenerasi sel. Jadi ternyata sel itu bisa diregenerasi ya dengan cara-cara yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah dengan olah nafas. Jadi bagi para sahabat yang ingin ya mengenal bagaimana cara meregenerasi sel dengan olah nafas, ya tentu saja harus masuk di kelas-kelas yang memberikan pelatihan khusus ya tentang regenerasi sel lewat olah nafas. Jadi sebetulnya ya nafas itu luar biasa. Kita juga bisa merasakan mindfulness ya dengan cara olah napas. Ada olah napas untuk kesehatan, ada olah napas untuk spiritual, banyak sekali ragamnya. Nah, ketika kita menemukan berkah itu dalam diri dan kemudian kita mengembangkan berkah itu, maka kita akan bisa menjadi pelayan bagi kehidupan. Maka kita akan bisa mencapai yang disebut dengan arti hidup. Nah, barangkali itu ya sedikit sekali sekelumit tentang rahasia nafas.